Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal ban radial dan eh, bias ply. Ini soalnya ini loh, lihat ada tulisan ini. Entah kelihatan nggak ya. Jadi gini, bias ply itu dikatakan ban yang kuno ya. Tapi kalau lihat sekarang ini kayaknya belum tentu. Jadi di ban tadi, di bannya NMAX ini kebaca bahwa di sebelah tulisan tubeless itu ada tulisan reinforced atau diperkuat. Mungkin dianggap biasa ya, reinforced itu artinya diperkuat. Tapi masalahnya gini, di ban radial beneran itu di sebelahnya tulisan tubeless itu ada tulisan radial. Jadi sekarang ini ada dua jenis ban. Yang radial ada tulisannya radial, yang bias ply itu ada tulisannya reinforced. Dan menurut penulis, reinforced ini merupakan bias ply karena ya ya memang cuma ada dua macam kan, radial atau bias ply. Jadi sebenarnya apa sih bedanya dari keduanya ini? Beda dari keduanya ini biasanya sih kita bacanya di website yang mengunggulkan ban radial, jadi ya biasanya nggak netral. Tapi banyak sih sebenarnya keunggulan dari ban bias ply itu. Orang nyebut kenyamanan kalah dengan radial, terus dari sisi kemampuan menikung kalah, dari sisi kemampuan menarik beban juga kalah, kemampuan menahan beban di tekanan angin yang sama juga kalah. Tapi ada juga di mana bias ply ini unggul, yaitu ketika misalnya di jalan miring. Jadi jalan lambat di jalan miring, perjalanannya nyamping, jadi enggak mendaki atau turun gunung, tapi jalan miring gitu, kendaraannya jalan miring. Itu ban bias ply katanya bagus. Terus kalau di kecepatan sangat rendah di bawah 30 km per jam, itu bias ply malah disebut lebih empuk. Terus bannya juga lebih tahan bocor, lebih tahan tusukan, lebih kuat dindingnya. Kalau yang radial tahan tusukan di bagian tapaknya, di bagian selain dinding. Nah, kalau di ban bias ply itu yang tahan tusukan juga bagian dindingnya. Jadi kalau dari sisi konstruksi, bias ply itu serat-seratnya itu dibuat miring, dibuat nggak tegak lurus, dibuat 45 derajat atau berapa derajat lah, pokoknya nggak tegak lurus dengan arah putaran ban. Kalau radial itu dibuat menyilang, jadi tegak lurus 90 derajat dari arah gerakan ban.
Kalau dari sisi konstruksi kayaknya ban radial ini lebih mahal daripada ban bias ply. Banyak yang apa membahas ban radial, ban bias ply itu, tapi kan kebanyakan untuk mobil. Tapi ternyata teknologi ini juga berlaku untuk motor. Jadi di motor juga berlaku bias ply dan radial. Dan ini terbukti dari kalau kita lihat websitenya Pirelli, website Pirelli yang menjelaskan teknologi soal motor, soal ban motor. Itu ada 4 jenis. Yang 2 itu radial, ada radial cross, ada bias ply, bias cross, kalau nggak salah itu. Jadi radialnya 2, bias ply-nya 2. Jadi teknologi radial itu jadi Pirelli itu nggak semuanya pakai teknologi ban radial, ada yang bias ply juga. Bias ply itu ya tetap merupakan ban ekonomi. Jadi ya itulah, bias ply itu sebenarnya ada di ban motor, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang dianggap ketinggalan zaman. Masih ada ban bias ply. Nah, seperti kita lihat tadi di ban NMAX ini ada tulisannya reinforce. Menurut penulis ini adalah teknologi bias ply. Karena apa? Di ban Pirelli itu kan ada 2 metodenya, bias ply dan radial. Nah, kalau radial itu ada tulisan radial di bannya. Sementara kalau di ban yang nggak ada tulisannya radial itu tertulis bias ply. Nah, berarti ban gitu berarti keras? Soalnya kan dipercaya ban bias ply itu lebih nggak nyaman. Jadi ban orinya Yamaha ini merek IRC kan dianggap ban yang paling keras. Sudah sesuai dengan sifat dari ban bias ply, bukan sifat dari ban radial. Ternyata enggak juga, karena ada testimoni dari Nugi TMC Blog yang nyoba ban Pirelli Angel Scooter yang ada tulisannya reinforced itu, nyaman juga kok. Nyaman gimana caranya? Ya kan namanya karet ya, kan tentu bisa milih, nggak cuma dari sisi karkasnya, dari sisi serabut-serabutnya, gimana bentuk serat-seratnya dibususun kan nggak cuma dari serat-serat itu aja bisa bikin ban keras atau lunak. Kan ada dari bahan karetnya sendiri, komponnya kalau di MotoGP itu ya. Lagi pula yang namanya serat belum tentu empuk itu bagus. Seperti contohnya keluhan dari Valentino Rossi waktu si Michelin membuat ban dengan karkas empuk. Karkas empuk itu tentunya nggak cuma dari model seratnya aja kan, juga bisa dari bahan yang dipakai sebagai serat juga. Nah, si Rossi ini mengeluh
karena tahun berapa ya, tahun 2018 mungkin ya, awal-awal atau 2019, lupa. Pokoknya waktu itu desain dari karkas ban depan itu Michelin dibuat lebih empuk. Beberapa rider suka, terutama rider-rider yang badannya ringan, karena ya kalau sidewallnya empuk, otomatis ban jadi lebih mudah mengikuti permukaan jalan. Tapi yang kayak Rossi itu jadi kesulitan. Yang Kraslow juga mengeluh. Karena apa? Kalau lebih empuk itu jadi lebih sulit untuk bisa dapat feeling. Sementara Rossi mengeluhnya karena apa? Karena bannya jadi meleot, lebih mudah meleot. Jadi ban meleot itu membuat pengendalian jadi nggak stabil. Kan namanya karkas rangka dari ban itu lemah, otomatis ya dindingnya itu jadi lebih fleksibel. Kalau terlalu fleksibel ya meleot itu. Kalau di ban-ban yang besar, meleot ini juga bisa jadi penyakit. Jadi karena ban radial itu gampang meleot bagian dindingnya, waktu pas kendaraan beratnya jalan, waktu ngegas itu ban kan jadi meleot, jadi flexing. Jadi ban itu berputar dulu, sementara bagian luar ban itu belum bisa mengikuti. Jadi bagian dalam sudah muter, bagian luar belum. Nah ini kan meleot toh. Ini bisa merusak ban, bisa membuat ban robek. Mungkin kalau lihat videonya drag racing yang tenaganya gede, yang bannya gede, itu bisa kelihatan meleotnya ban itu. By having the tyres at about 7.5 psi around half a bar, the tyre squats when applying the engine's torque at launch. This flattens the bottom of the tyre, increasing the size of the tyre's contact patch, improving grip and providing a better launch. The crinkling actually reduces the instantaneous torque off the line, but means the driving force is applied more gradually, leading to reduced wheel spin. The governing body for the sport, the NHRA, actually regulates the minimum pressure teams can run. This is after some teams began using less than 5 psi, about 0.3 of a bar, which provides a larger contact patch and more grip, but can cause the tyre to explode or simply be ripped off the rim at higher speed. Bisa kelihatan. Jadi meleotnya ban itu kelihatan jelas gitu loh. Mungkin penulis sertakan kalau nemu ya. Jadi meleot itu membuat ban radial itu jadi kalah kuat kalau untuk yang butuh beban-beban berat gitu. Cuma meleotnya ini juga jadi keunggulan karena mudah meleot, maka ban itu bisa katanya lebih irit, lebih awet, terus konsumsi bahan bakar lebih baik, lebih mudah ngegrip aspal karena ya itu lebih fleksibel. Daya tarik lebih baik dari ban radial juga karena bisa meleot ini. Karena gripnya lebih baik, dia bisa punya daya tarik secara horizontal yang lebih besar, namanya drawbar atau apalah. Selain itu kalau di permukaan tanahnya ini nggak gampang padat karena ya itu permukaannya yang fleksibel. Sementara di ban bias ply itu yang kaku, aspal jadi tanah yang dilewati oleh ban itu jadi dipadatkan karena ya itu permukaannya nggak fleksibel. Jadi perbedaan utama itu ya antara fleksibel dan nggak fleksibel.
Terlalu fleksibel kadang nggak bagus, tapi terlalu kaku juga nggak bagus. Karena dinding yang fleksibel itu disebut jadi penyebab ban radial itu lebih dingin kalau dipakai, karena bannya fleksibel dindingnya. Kalau yang ban bias ply enggak, karena dinding ban nggak fleksibel, gampang kalau jalan di kecepatan ini yang dindingnya muter-muter itu, nah itu kalau yang fleksibel jadi lebih dingin suhunya. Jadi di kecepatan tinggi kan ada halangan di jalan atau perubahan permukaan jalan. Nah itu kan dinding ban itu dipaksa untuk berubah bentuk, karena yang di ban bias ply itu kaku, jadi lebih sulit untuk menyesuaikan diri. Jadi gampang panas. Kalau gampang panas untuk dipakai kecepatan tinggi jadi nggak terlalu awet. Karena musuh ban itu katanya adalah panas. Kalau sampai bannya itu ketekuk sampai panas, nggak awet bannya. Referensinya banyak yang dari ban ban pertanian ya, butuh ban sak gede-gede ini, terus ya ban yang setinggi orang, termasuk di pertambangan juga. Oh ya, kalau di pertanian gitu ada satu hal lagi yang jadi keuntungan dari ban bias ply. Kotoran itu gak gampang nyangkut, karena karena permukaannya yang kaku. Kalau ada getaran di bannya itu kotorannya gampang lepas. Kalau di radial kan fleksibel, sulit lepas. Terus ban radial juga nggak mudah terjebak karena ya kaku. Sorry, kalau yang terjebak itu bukan bias ply yang radial, karena ban radial itu lebih fleksibel, bisa menempel kemana-mana. Maka ban radial itu yang lebih mudah ngambang kalau lewat lumpur-lumpur, jadi nggak gampang terjebak. Cuma kalau itu ban ban besar ya. Kalau ban kecil ya tentu bedanya sedikit mestinya kan. Karena contohnya ini ban NMAX ini kan dinding bannya kecil sekali. 130-70 kan berarti dinding bannya cuma 70 mm, 7 cm, kecil itu. Nah, kalau ban dindingnya kecil ya otomatis efek dari sidewall kan kecil juga. Makanya mungkin ini sebabnya mengapa kok ban orisinil NMAX ini dari ERC pakai metode bias ply. Tapi terbukti bahwa ban bias ply juga bisa lebih empuk. Contohnya ban Pirelli Angel Scooter itu katanya lebih empuk dari orinya. Menurut penulis ini bisa dari bahan karetnya yang lebih fleksibel, juga dari bahan seratnya, mungkin pakai serat nilon atau apa itu yang lebih fleksibel, juga dari kembangannya. Jadi kembangannya Pirelli Angel itu kan banyak. Nah, kembangan banyak ini juga tentunya membuat ban lebih fleksibel daripada yang kembangannya sedikit macam bawaan. Ini maaf ya, kameranya lebih banyak goyangnya hari ini karena penulis sekarang pakai setelan preload yang agak banyak. Karena ya ternyata waktu goncengan masih sempat nyentuh mentok dikit, jadi dikerasan. Nah ini juga untuk kenyamanan mungkin memang ban bisa membantu ya.
ban NMAX ini emang apa, yang orisinilnya emang keras ya, ban IRC ini. Nah tapi ternyata kan yang paling berpengaruh bukan dari ban ini, kalau yang penulis rasakan. Mungkin ban bisa membantu yang apa, perbedaan permukaan jalan kecil-kecil. Jadi apa, seperti cat, seperti apa ya, susah jelaskan, pokoknya perbedaan jalan kecil-kecil lah yang bisa terasa gitu, itu bisa membantu. Tapi kalau yang besar-besar tetap jadi tugasnya suspensi, dan dengan mengganti suspensinya pakai yang bagus, pakai yang teknologinya lebih tinggi, pakai double action, pakai stoppernya diganjal, terbukti itu NMAX jadi lebih empuk. Lagi pula kalau misalnya ban itu lebih empuk ya, itu kan biasanya juga berarti ban itu nempel ke aspal lebih banyak. Biasanya juga berarti hambatan dari ban itu, rolling resistance-nya itu lebih besar juga. Jadi ban dengan rolling resistance rendah itu ditandai dengan tidak adanya gap di bagian aspal, bagian ban yang kena aspal. Jadi di bagian tengahnya itu pasti nggak ada gap, nggak ada lubang, nggak ada tread, nggak ada paritnya itu di samping-samping. Kalau yang bagian tengah nggak ada. Nah itu cirinya ban ekonomi, ban yang bikin hemat bahan bakar kalau dari yang penulis lihat. Ini bisa dilihat di ban mobil, ban motor yang ekonomi. Kalau memang bisa juga sih ban ekonomi itu dicapai dengan penggunaan karet yang lebih tidak elastis. Bisa seperti itu juga, seperti model Enviro, FDR Enviro kalau nggak salah ya. Di FDR Enviro itu sepertinya irit bahan bakar itu dicapai dengan pakai bahan yang lebih nggak ulet. Nah kembali lagi ke soal radial dan bias ply. Sebenarnya kita sebagai konsumen itu sudah tahu sendiri lah. Kita tinggal milih kan berdasarkan harga. Jadi apa, dari pabrikan sendiri jarang ngasih informasi soal ini, tapi mungkin ya ada yang memang spesialis nggak pernah buat bias ply seperti Michelin, itu katanya semua bannya itu pakai teknologi radial. Tapi kalau seperti Pirelli itu kan sudah jelas-jelas nuliskan di websitenya, mereka produksi pakai ban apa, teknologi radial dan teknologi bias ply. Teknologi bias ply juga banyak. Dan ini jadi bukti bahwa teknologi radial dan bias ply itu untuk kita nggak terlalu penting. Tinggal kita butuh punya uangnya berapa. Kalau kita nggak bisa beli yang mahal-mahal banget, ya kita cuma bisa beli yang model bias ply, bukan yang radial. Kalau punya uang lebih, kita bisa beli yang tipe radial. Karena apa, harga itu ya termasuk sensitif juga untuk pemilihan ban kan. Sementara itu sama dari pabriknya juga nggak diberitahu ini tipenya ban bias ply apa radial, karena kalau dari luar nggak kelihatan kan, nggak kelihatan ini bannya aslinya radial atau bias ply kan nggak kelihatan, karena apa, bias ply dan radial itu kan bagian dalamnya kita nggak bisa lihat.
Jadi sebelumnya ini penulis juga agak ragu juga kalau membandingkan antara ban Ori NMAX ERC dengan ban Pirelli Angel Scooter itu. Tapi penulis jadi berpikir bahwa Angel Scooter itu ban bukan radial setelah membaca dua sifat ban Angel Scooter itu, Pirelli Angel Scooter di pembahasannya Nugi TMC Blog. Itu ada dua sifat yang membuat penulis berpikir bahwa ban Pirelli Angel itu bukan radial. Yang pertama adalah masangnya sulit. Jadi disebut karkasnya keras, BEAD-nya keras. Jadi bagian pinggirannya ban keras banget sehingga susah dipasang dan dilepas. Ini merupakan cirinya ban bias ply. Yang kedua adalah pada tekanan angin yang sama bannya terasa lebih empuk. Ya mungkin nggak tahu lagi ya, mungkin karena kalau yang ini penulis pikir karena mengacu ke sifat dari ban radial itu yang bisa mempunyai daya angkut baik dengan tekanan angin yang sama. Ya mungkin karena itu juga atau karena hal-hal lain, ya nggak tahu lah. Karena kebetulan yang dibandingkan kan ban yang berbeda merek, beda tipe. Jadi bukan ban yang tipenya sama seperti Batrax SC yang satunya radial, satunya bias ply, kan nggak gitu. Keduanya sama, ya sulit lah. Ya kita cuma bisa mengira-ngira. Nah yang soal mudah dipasang atau enggak, itu sifat ban radial itu kan dinding bannya lemes. Nah karena lemes ini, ban radial itu lebih mudah dipasang daripada ban bias ply. Ya entah lagi lah. Mungkin ada beda lain, seperti misalnya kalau bednya pakai besi, nggak pakai nilon, ya kan bagian tepian banyak keras juga. Tapi ya untuk kita nggak terlalu relevan lah perbedaan itu, karena ya kita beli berdasarkan harga, berdasarkan merek ini bagus, dipercaya, ya sudah beli itu. Nggak peduli banyak radial atau banyak bias ply, ya bukan urusan kita lah, itu urusan pabriknya. Ya sekian dulu, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.